Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang terhormat kepada Bapak Abdul Aziz Ramadan SE MACC, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk tetap bisa membuat video pada saat ini. Perkenalkan, nama saya Miliana Putri Agustina dengan digit NPM terakhir 116 dari kelompok 3. Kami di sini ingin memaparkan hasil observasi kami mengenai penerapan fungsi manajemen di toko Resa Thrifting, yaitu sebuah usaha di bidang fashion yang berfokus pada penjualan pakaian pre-love atau thrift. Melalui observasi ini, kami menganalisis bagaimana pemilik usaha menerapkan 4 fungsi manajemen mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, hingga pengendalian dalam kegiatan operasional sehari-hari. Baik, pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama di sini ada saya, Miliana Putri Agustina dengan digit NPM terakhir 116. Yang kedua ada Reina Khairunisa dengan digit NPM terakhir 127. Yang ketiga ada Muhammad Rahmanuddin dengan digit NPM terakhir 133. Dan yang terakhir ada Dania Firly Nurliani dengan digit NPM terakhir 135. Tanpa berlama-lama, izinkan kami memulai pemaparannya. Saya Reina Khairunisa dengan 3 digit NPM terakhir 127. Di sini saya akan menjelaskan planning dari perusahaan Resa Thrifting. Perusahaan ini didirikan berawal dari minat dan ketertarikan pemilik terhadap dunia fashion. Dari ketertarikan tersebut muncul ide untuk membangun usaha di bidang fashion sebagai bentuk realisasi hobi sekaligus peluang bisnis. Tujuan utama perusahaan ini adalah mengembangkan usaha fashion yang mampu memenuhi kebutuhan konsumen serta memberikan keuntungan bagi pemiliknya. Rencana kerja perusahaan disusun secara sederhana dan lebih bersifat praktis, menyesuaikan dengan kondisi usaha yang masih berskala kecil. Pada bagian pengorganisasian, kami menemukan bahwa struktur organisasi di toko Resa Thrifting masih sederhana karena usaha ini masih berskala kecil dan berbasis keluarga. Struktur organisasi terdiri dari pemilik usaha, yaitu Resa dan keluarga yang bertanggung jawab untuk mengatur keseluruhan kegiatan operasional, dan 2 orang karyawannya, yaitu Vina sebagai penjaga toko sekaligus melayani pelanggan, dan juga Yuni yang bertugas di bagian gudang dan penyetrikaan pakaian. Pembagian tugas dilakukan secara tetap, sehingga setiap karyawan memiliki tanggung jawab yang jelas dan tidak tumpang tindih. Dengan struktur yang sederhana ini, komunikasi dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Koordinasi antar bagian dilakukan melalui pengawasan langsung oleh pemilik yang rutin datang ke toko setiap hari. Pemilik memastikan bahwa pekerjaan karyawan sesuai rencana, mulai dari kerapian barang, layanan pelanggan, hingga kelancaran promosi. Sistem kerja seperti ini membuat seluruh kegiatan tetap terkontrol, meskipun usaha tidak memiliki struktur formal yang rumit. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmanuddin dengan 3 digit NPM terakhir 133. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang pada tahapan actuating pada perusahaan Resa Thrifting. Nah, sebelumnya sudah disebutkan tugas-tugas dari organizing begitu, yang dimana pada tahapan tersebut diberikan atau di tempat pengumpulan tugas-tugas yang akan dilakukan pada actuating. Nah, jadi sebenarnya pada tahapan actuating ini tidak ada jika tidak akan ada begitu pada actuating ini jika tidak dilaksanakan organizing. Nah, pada tahapan ini pemilik berperan aktif dalam menggerakkan dan memotivasi karyawan agar bekerja dengan semangat. Dengan pendekatan yang digunakan itu adalah dengan kekeluargaan begitu, sehingga suasana kerja terasa lebih hangat dan tidak kaku. Nah, salah satu bentuk pendekatan ini adalah dalam kegiatan promosi seperti
mengajak mereka dengan tampil dalam sesi di live media sosial. Nah, lalu kegiatan seperti itu bukan hanya meningkatkan jangkauan pemasaran, tetapi pimpinan juga memberikan contoh secara langsung begitu dalam bekerja dan memberikan arahan yang santai namun tegas. Nah, kombinasi antara keteladanan, komunikasi yang hangat, dan instruksi yang jelas ini juga membuat karyawan tuh merasa mereka dihargai sekaligus terarah. Nah, dengan demikian pergerakan ini berjalan efektif dan mampu meningkatkan kekompakan serta kinerja tim. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dania Firly Nurliani dengan NPM terakhir 135. Di sini saya akan menjelaskan tentang controlling. Controlling pada resa thrifting dilakukan langsung oleh pemilik usaha tersebut. Owner bertanggung jawab penuh dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Controlling dilakukan secara rutin dan bersifat langsung di lapangan. Evaluasi terhadap hasil kerja dilakukan setelah kegiatan atau pekerjaan selesai dilaksanakan. Owner akan menilai hasil pekerjaan berdasarkan kerapihan, ketepatan waktu, serta kepuasan pelanggan. Evaluasi ini dilakukan secara sederhana tanpa prosedur formal, namun cukup efektif untuk ukuran usaha kecil. Segitu controlling yang Resa Thrifting lakukan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa rekomendasi dan solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja usaha di toko Resa Thrifting. Yang pertama, kami menyarankan untuk membuat sistem penghargaan sederhana bagi karyawan berprestasi. Tujuannya adalah agar karyawan lebih termotivasi, merasa diapresiasi, serta mendorong peningkatan produktivitas kerja. Yang kedua, perusahaan perlu menyusun rencana kerja dan target penjualan secara tertulis. Dengan adanya rencana yang jelas, alur kerja akan lebih terarah dan target penjualan dapat dicapai dengan lebih efektif karena setiap karyawan mengetahui apa yang harus dicapai. Yang ketiga, penting untuk meningkatkan promosi digital. Promosi dapat dilakukan melalui konten media sosial yang diunggah secara rutin. Cara ini tidak hanya meningkatkan visibilitas usaha, tetapi juga memperluas jangkauan konsumen. Yang keempat, kami merekomendasikan untuk menambah pelatihan kecil mengenai manajemen usaha. Pelatihan ini berguna untuk memperbaiki kualitas kerja, meningkatkan pengetahuan, serta memperkuat kemampuan karyawan dalam mengelola operasional bisnis. Jadi, dengan menerapkan sejumlah rekomendasi dan solusi saran dari kami, diharapkan usaha dapat lebih berkembang, optimal, serta mampu bersaing secara efektif. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa toko Resa Thrifting telah menerapkan fungsi manajemen POAC secara sederhana namun efektif, yaitu planning perencanaan dirancang berdasarkan minat pemilik terhadap dunia fashion. Rencana disusun fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi usaha. Yang kedua, pengorganisasian. Struktur organisasi kecil dan jelas dengan pembagian tugas yang tetap dan koordinasi yang dilakukan secara langsung oleh pemilik. Yang ketiga, actuating, pengarahan. Motivasi diberikan melalui pendekatan kekeluargaan dan melibatkan karyawan dalam kegiatan promosi seperti live di media sosial. Yang keempat, controlling, pengendalian. Pengawasan dilakukan langsung oleh pemilik dengan evaluasi sederhana setelah pekerjaan selesai. Secara keseluruhan,
Meskipun bersifat informal, penerapan fungsi manajemen di toko Resa Thrifting berjalan dengan efektif. Hubungan kerja yang kekeluargaan, komunikasi yang baik, serta kerjasama tim menjadi faktor penting dalam keberhasilan usaha ini. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan mengenai penerapan fungsi manajemen di toko Resa Thrifting. Kami berharap hasil observasi ini dapat memberikan gambaran nyata tentang bagaimana teori manajemen dapat diterapkan dalam usaha kecil, khususnya di bidang fashion. Terima kasih atas perhatiannya. Semuanya kami memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.